Oke, yang berikutnya. Apa yang diterapkan di dalam Komsel? Apa yang diterapkan di Komsel? Di dalam Komsel, kita mempraktikkan gaya hidup Kristus. Maksud gaya hidup Kristus adalah kita mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ini berbicara misalnya respect, honor, friendliness, boundaries, dan lain sebagainya. Secara global, 1. Kristus adalah kasih, identik dengan memberi dengan sincere atau sama dengan tulus. Ya, contoh, memberi perhatian, memberi waktu, memberi pimpinan, memberi nasihat, memberi contoh atau teladan, dan lain-lain. Kita bisa memberi tanpa kasih. Contoh, karena kita ditilang, karena kita diperas, karena kena denda. Itu kita tidak memberi dengan kasih, tetapi karena keterpaksaan atau karena pendisiplinan. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Sekali lagi ya. Tetapi tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 16. Penekanannya pada 16b dan ayat 8. Tapi akan Kak Noven bacakan secara lengkap. 1 Yohanes 4 ayat 16 yang berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Penekanan ayat B-nya ada di sini. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan dilanjutkan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kak Noven ulangin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Setiap anggota Komsel atau ketika kita berkomunitas pasti punya potensi untuk bisa menjadi berkat. Bisa memberi dengan ataupun sesuai dengan kasih karunia masing-masing. Mari kita lihat tinjauan ayat Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat keempat sampai dengan 8. Yang berbunyi demikian, ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat ke-7.
Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Itulah pembacaan dari Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan 8. Secara global yang kedua, Kristus adalah terang. Kristus adalah terang. Mari kita buka Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebentar ya, Kak Noven buka dulu ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Terang, ini bicara juga terbuka atau menyebar. Maksudnya dari hidup dalam terang, yaitu yang pertama, hidup dalam kebenaran. Kedua, artinya hidup yang terbuka atau juga disebut dengan terang-terangan. Mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat 5 sampai dengan 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai dengan 6. Ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Lalu ayat 2 ya. 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Tujuan Komsel adalah supaya menjadi keluarga Allah yang sehat, bukan multiplikasi, melainkan menjadi sehat. Karena jika Komsel sehat, otomatis bermultiplikasi. Seperti contoh, pohon yang bisa berbuah, ketika pohon itu sehat akarnya, sehat batang utamanya, sehat ranting-rantingnya, maka buahnya pun baik.
Jadi sekali lagi penekanannya atau goalnya adalah sehat. Sedangkan multiplikasi adalah bonusnya atau rewardnya. Misalnya contoh, beli sate gratis acar. Beli mobil bonusnya ban serep. Ya. Nah, caranya. 1. Setiap anggota Komsel mengalami encounter. Ini kita golongkan sebagai up. Sekali lagi ya, 1. Setiap anggota Komsel mengalami encounter dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini untuk up-nya. Kedua, setiap anggota Komsel saling memberkati. In. Ini bicara ke dalam, sesama. Ketiga, setiap anggota Komsel jadi berkat untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Ini action outputnya ya. Yang keempat, Komsel yang sehat harus menumbuhkan pemimpin baru. Ini for-nya, terdepannya ya. Jadi sekali lagi ya, up-nya adalah setiap anggota Komsel mengalami encounter. In-nya setiap anggota Komsel saling memberkati. Out-nya setiap anggota Komsel jadi berkat untuk jiwa-jiwa yang terhilang. For-nya komunitas yang sehat harus menumbuhkan pemimpin baru. Oke, akan Kak Noven lanjutkan. Nah, sekarang Komsel di mata Tuhan adalah gereja. Inti dari Komsel adalah keluarga dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, adakah keluarga yang tidak saling kenal? Lalu, apakah gereja itu? Gereja adalah keluarga Allah. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 19. Sebentar ya, Kak Noven buka Alkitabnya dulu. Efesus pasal 2 ayat 18 dan 19. Apakah gereja itu? Gereja adalah satu, keluarga Allah. Dikutip atau kita tinjau Efesus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 19. Ayat 18 berbunyi demikian. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu poin 1, keluarga Allah. Yang kedua, apakah gereja itu? Yang kedua adalah bait Roh Kudus. Mari kita lihat pasal 19 dan sampai dengan 22. Ayat 19-nya kembali dibacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi poin kedua, gereja adalah bait Roh Kudus. Selanjutnya, apakah gereja itu? Gereja adalah yang ketiga, tubuh Kristus.
Gereja adalah tubuh Kristus. Mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 23. Ayat 22 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi, gereja adalah tempat kediaman Allah secara menetap atau bertahta. Yang dikenal dengan misteri Allah adalah Kristus ada di dalam kita dan ada di antara kita. Ini adalah hubungan eksklusif, di mana adanya persekutuan yang eksklusif antara kita dengan Bapa. Kita lanjutkan. Kanoven akan lanjutkan. Jika kita anak Allah, artinya atau mengandung makna apa? 1. Ada benih Bapa. Jadi ada hubungan kita dengan Bapa. Yang berikutnya adalah Roh Kudus tinggal dan berdiam dalam diri kita. Allah kita tidak berpindah-pindah, melainkan dia menetap di dalam hati kita, bertata di dalam hati kita. Jadikan Tuhan dan Allah yang bertata atau tinggal dalam hati kita. Yang ketiga, kita selamat dibaptis menjadi satu dalam Kristus. Kita jadi anggota tubuh Kristus. Belum ada agama lain yang menyatakan bahwa Allah mau tinggal dalam diri kita. Lalu, apa perbedaan antara Komsel sebagai tubuh Kristus dan dibandingkan dengan Komsel sebagai program kelompok kecil? Komsel sebagai tubuh Kristus, saat sharing, solusinya ataupun strateginya tanya dengan kepala atau Tuhan, yang dasarnya dijadikan sebagai dasar atau dilakukan dalam ketaatan. Sedangkan Komsel sebagai program kelompok kecil tidak melibatkan kepala, yaitu Tuhan, jadi hanya menggunakan human thing. Enggak beda dengan friendship biasa atau humanism. Dasar-dasarnya yang dianggap mengandung kasih semata atau logika dasar sebagai manusia. Tidak salah, tapi tidak maksimal. Karena kita harus melibatkan Tuhan sebagai kepala. Kak Noven akan lanjutkan. Jika kita sebagai tubuh Kristus, tubuh itu hakikatnya 1. Ikut bergerak, 2. Mau dilatih, dan lain sebagainya. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12. Ayat 11 berbunyi demikian. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan
pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di sini bicara 5 jawatan. Whole atau keseluruhannya adalah rasul. Up-nya nabi, dengar-dengaran dengan Tuhan. Out-nya pemberitaan Injil. In-nya, gerakan ke dalamnya adalah menggembalakan, tugasnya gembala. For-nya pengajar. Kepenuhan Kristus. Siapa yang bertanggung jawab atau terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus? Jelas, semua anggota. Diperlengkapi dengan 5 jawatan. Yang 5 jawatan tadi pada Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12. Yaitu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Semua anggota. Mari kita lihat yang berikutnya adalah agenda komsel. Up-nya penyembahan profetik. In-nya saling membangun dalam dan disertai dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan manifestasikan dalam hidup kita. Misalnya, kita melakukan habis dinubuatin, tantang ataupun ajak untuk terima Yesus. Out-nya, penginjilan tubuh Kristus. For-nya, saling mengajar. Ya, for-nya saling mengajar. Nah, di dalam saling mengajar, ketika dibagikan, beri waktu dalam kelompok. Ketika di-sharingkan, beri waktu. Bagikan firman-Nya, diberikan pengajarannya, berikan waktu dalam kelompok sekitar 5 menit untuk merenungkan kasih Tuhan, untuk merefleksikan diri apa yang diperoleh. Lalu didiskusikan ataupun diajak beropini. Apa yang diberikan tanggapan sehingga terjadi komunikasi dua arah. Whole-nya visi apostolik, yaitu membangun tubuh Kristus, membangun sesama. Demikian materi mengenai komsel pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.